Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'du, walidzalika qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, summa awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man aslama falyakhtatin wa in kana kabira. Yang mulia para alim ulama, para asatidz, para sepuh, para tokoh masyarakat, terkhusus sama-sama kita muliakan sahibil walimah, Bapak Ismail dan keluarga. Begitu juga yang mulia kakanda beliau dari Bekasi dan keluarga hadir pada saat ini mewakili sahibil bait. Mudah-mudahan kesemuanya selalu ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para zatid yang hadir pada saat ini, Ustadz Mukhlisin, Ustadz Dadang, Bapak Haji Unang, pengatur acara yang panjang lebar, para hadirin, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT selaku pemangku wilayah di lingkungan KRT-an 7. Mudah-mudahan tanpa saya sebut satu persatu namanya, insya Allah tidak sedikit pun mengurangi hormat saya dan takdim saya ke semuanya. Allah muliakan, amin. Di samping kiri saya ini ada dua insan yang berpeci unik dan berpakaian rompi. Tertulis di belakangnya tim Ruqyah Aswaja. Kalau sudah mendengar kata-kata ruqyah yang punya jin, siap ditangkap. Secara kebetulan beliau-beliau ini, Ustadz Agus dan Pak Syafi'i ini selalu mengawal saya pada setiap kesempatan. Saya sudah bilang sama beliau, jangan dikawal oleh tim ruqyah. Kenapa? Karena kalau dikawal nggak bebas. Tapi mereka bilang mendingan dikawal, Kiai. Kenapa? Takut jin janda nempel. Kata saya, karepmu lah. Dan memang secara kebetulan para hadirin, saya dipercaya oleh Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja Nahdlatul Ulama sebagai pimpinan cabang Kabupaten Tangerang. Kurang lebih saya saat ini memiliki anggota sekitar 111 praktisi Ruqyah Aswaja. Saya perkenalkan ini di awal, kemudian kenapa? Karena saya khawatir anak-anak kita pun yang menjadi simbol kehormatan kita di setiap aspek kehidupan, baik di kalangan muda maupun kalangan-kalangan para orang tua yang ingin sehat, banyak dijumpai, didatengin oleh para peruqyah yang berseberangan. Kata mereka, Bapak kalau tidak mau, kalau pengen sehat dan tidak mau diganggu oleh jin, tinggalkan tahlil, tinggalkan zikir, tinggalkan ziarah kubur, tinggalkan torikohan,
tinggalkan baca-baca hizib. Semuanya harus ditinggalkan. Saya katakan, kenapa semua itu harus ditinggalkan? Apa hubungannya? Konon mereka setiap yang Bapak amalkan itu tahlil, zikir, baca Quran di kuburan, ziarah, torikohan, manakiban, mungkin juga sholawatan, semuanya itu mengandung jin yang setiap saat hinggap di tubuh Bapak. Oleh karenanya tinggalkan kalau kepengen sehat. Kira-kira menurut panjenengan benar apa tidak? Cocok apa tidak? Oleh karenanya Jam'iyah Ruqyah Aswaja An-Nahdiyah ini hadir untuk mengkanter, hadir untuk menetralisir bahwa semuanya itu adalah tidak benar. Ruqyah tidak identik dengan kesurupan. Ruqyah tidak identik dengan masuknya dan menangkapnya jin. Tetapi ruqyah semata-mata menanamkan jiwa Quran agar kita semua ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dibacakan di dalam tubuh, jiwa, ruh manusia, sehingga kita mengenal Al-Quran, dan Al-Quran memang sebagai syifa, sebagai obat. Hadirin, dalam konteks silaturahmi ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Kita masih diberikan nikmat panjang umur, amin. Kesehatan, amin. Mudah-mudahan kekuatan iman dan Islam, sehingga di akhir hayat nanti kita dalam keadaan membawa iman dan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Sayyidul Anam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in. Mudah-mudahan kita pun sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma insya Allah. Nikmat teragung pada saat ini bagi sahibul bait merasa bahagia. Pak Ismail merasa bahagia dengan hadirnya kita di sini, dimohonkan ridho ikhlasnya untuk mendoakan beliau dan keluarga, terutama putra beliau yang hendak dikhitan. Apa sudah dikhitan ini? Udah Ismail. Ini anak sudah dikhitan. Anak yang keberapa? Istri yang keberapa? Insya Allah kabul. Kalau orang Madura bilang cangkolang. Cangkolang itu pamali. Kiainya aja belum, udah Ismail udah pengen dua. Memang baru yang satu ini kita harus sama-sama menyadari ini musyrik semua. Musyrik semua, jadi masih takut sama istri. Ya padahal takut mah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau saya alasannya kenapa saya masih satu, saya semata-mata menghormati istri saya. Jadi bukan takut. Beda dengan Pak Haji Unang. Insyaallah Pak Haji Unang juga punya program. Tapi lantaran beliau ini sedang membangun rumah, ya, kita doakan mudah-mudahan beliau hajatnya, terutama bangunan rumahnya, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang hadir pada saat ini panjenengan semua, mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ibadah yang dicatat oleh Allah adalah menyenangkan di antara sesama. Apa? Menyenangkan kepada Uda Ismail dengan hadirnya di sini adalah berupa ibadah idkhhalus surur. Kehadiran kita ketika kita diundang oleh beliau kemudian hadir, maka tercatat sebagai amal ibadah. Untung apa enggak diundang ngeriung, Pak? Untung duduk doang. Rokok dikasih. Kopi udah ada belum? Ngingetin doang. Ya kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada masa iya. Selain itu, rohaniyah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan kehadiran Bapak sekalian pada saat ini ingin mendapatkan selamat, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Isman pun dengan demikian.
Adanya acara tasyakuran pada malam ini semata-mata ingin mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat putra beliau, selamat beliau istri, selamat keluarga. Pun pada umumnya selamatlah semua yang hadir pada saat ini dan lingkungan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu penting, karena hidup di dunia ini kan mencari keselamatan bukan kesohoran. Betul. Banyak orang yang hebat tapi nggak selamat. Banyak orang kaya tapi nggak selamat. Banyak orang pintar tapi nggak selamat. Banyak pejabat tapi nggak selamat. Tapi biasa-biasa saja secara dohiriyah, biasa-biasa saja secara kedudukan, biasa-biasa saja taraf ekonominya, biasa-biasa saja performanya, tapi diselamatkan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ulama hikmah mengatakan kunci selamat itu ada 3. Pengen tahu apa enggak nih? Wa qala al-hukama salamatul jasad fi qillatit ta'am wa salamatur ruh fi qillatil asam wa salamatud din fi shalah ala khairil anam. Ulama hikmah mengatakan kunci keselamatan adalah 3. Yang pertama, jasad badan kita harus selamat. Yang kedua, ruh kita harus selamat. Dan yang ketiga, agama kita harus selamat. Bagaimana aplikasinya? Sekarang ini pola makanan kan macam-macam, Pak. Betul, Pak? Iya. Mulai dari makanan alami sampai makanan kimiawi. Orang-orang Indonesia ini kan, terutama orang-orang Sindang Panon, semuanya pengen dicoba. Dulu hebat makan roti dengan susu, tuh mantep. Sarapannya bukan gulung singkong lagi. Sarapannya Pak RT, sarapan apa? Sarapannya roti sama susu. Sekarang atau mungkin udah agak lama kepengen meningkat burger, pengen mencoba sarapan dengan burger, padahal roti-roti juga, cuman dikasih daging sapi sama apa tuh sesin, sebutannya burger. Dicoba berbagai macam tawaran kuliner dan lain sebagainya. Hidangan-hidangan itu kemudian pada saat ini ditampilkan di akhir zaman, ciri daripada kemajuan perkembangan zaman. Tetapi pada akhirnya makanan-makanan itu justru bukan menjadi gizi, malah bertambah racun dalam tubuh kita. Betul? Akhirnya apa dia? Orang yang dulu makannya sederhana, paling banter juga nasi goreng, kulub singkong, bakar singkong, kemudian hui tahu hui? Hah? Bahasa Mandarin tuh. Rebus ubi. Kemudian apa lagi tuh? Tales. Makanan-makanan yang asli itu justru menyehatkan. Makanya seumuran beliau Kakanda ini yang usianya 60 kurang dikit, sudah hampir lanjut usia, kelihatannya saya taksir 35 tahun, lebihnya 30 tahun. Beliau kaget, ada Pak Haji umurnya 35 tahun. Wah, kaget. Lebihnya dulu 30. Alhamdulillah beliau di usia hampir 60 tahun masih sehat, mungkin makanannya juga terjaga. Coba sekarang fenomena alam hadirin, kita lihat orang-orang yang masih muda penyakitnya udah setruk, 2 truk, 3 truk. Betul. Kita tidak pernah mendengar dulu ada penyakit asam urat karena pohon asam masih banyak. Sekarang coba lihat di Sindang Panon, ada nggak pohon-pohon asam? Tebang. Karena ditebang, dihancurkan, akhirnya pindah ke kaki manusia. Asamnya nempel dengan urat.
Paling banter dulu penyakitnya sariawan, panas dingin, selesai dijampe oleh tim ruqyah bismillahirrahmanirrahim, hilang. Bahkan orang-orang tua kita dulu yang disebut dengan dukun dan lain sebagainya, baca bismillahnya juga salah. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin. Sembuh anak-anak kita. Kenapa? Satu, gizi yang dikonsumsinya adalah halal, tidak haram. Jauh daripada makanan-makanan yang syubhat. Cara memperolehnya baik, sehingga mempengaruhi kepada kesehatan jasmani dan kesehatan ruhani. Sekarang serba enak. Di rumah kita bosan makan dengan goreng tempe, goreng tahu, gorengan, serba goreng. Makanya jelek semua. Disuguhkan sekarang ada Gojek, pesan, tinggal pencet HP, klik Gojek, nasi goreng 999, dibayar di tempat, luar biasa. Banyak makan tidur, kekenyangan makan tidur, bukannya sehat malah kena serangan gula. Ini artinya hadirin, meski kita hidup di zaman sekarang ini serba enak dan dienakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan, rezeki dimudahkan oleh Allah, tapi jangan lupa introspeksi ibadah kita, pengabdian kita sejauh mana kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai enak makan qalilul barakah, jangan sampai enak tidur sedikit berkah, jangan sampai banyak duit sedikit berkah, banyak duit seketika habis. Enak tidur tapi tidak sehat, banyak makan tapi penyakitan. Ini namanya qalilul barakah. Oleh karena berkaitan dengan jasad kita, maka salamatul jasad fi qillati ta'am. Selamat sehat jasad kita, sedikit makannya, yang penting sehat. Insya Allah. Ayo kita jaga ya, kita rawat pola makan kita. Jangan sampai mengandung hal-hal yang berbahaya, jangan sampai diperoleh dari sesuatu yang haram dan lain sebagainya, karena ini akan mempengaruhi pola kehidupan kita, akan mempengaruhi gaya hidup kita, dan akan mempengaruhi tingkat stabilitas keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, udah 20 menit nih. Lanjut. Ada sip tiga enggak nih? Kalau saya sih sip banget. Wassalamatur ruh fi qillatil asam. Ruh kita kepengen selamat, kata ahli hikmah, qillatil asam, harus sedikit dosa kita. Dosanya jangan banyak-banyak. Meskipun kita sudah banyak dosa, meskipun kita merasa sedikit dosa kita, sekalipun dengan demikian pandai-pandailah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, karena sekalipun kita ini adalah makhluk yang unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, sekalipun kita ini adalah makhluk mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain ciptaan Allah, kita diberikan kelebihan akal pikiran, kita diberikan postur tubuh yang bagus, kita diberikan potensi, modal, kapital, dan lain sebagainya yang sangat luar biasa. Tetapi kita punya kelemahan. Innal insana mafalul khoto'i wan nisyan. Manusia kelemahannya adalah selalu lupa dan salah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengultimatum kepada kita, sudah mempersiapkan peralatan buat kita. Apa peralatannya? Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak bayangkan, Bapak rasakan bagaimana kalau Bapak melakukan banyak dosa, kira-kira ibadahnya semangat apa enggak? Hah?
Bapak banyak makan dari makanan yang tidak baik, subuhnya kesiangan apa enggak? Kesiangan. Ayo, Bapak banyak makan makanan yang haram, kira-kira hati Bapak lemes apa keras? Semuanya itu akan mempengaruhi kepada tubuh dan kesehatan ruhaniah kita. Mari sama-sama kita tekan frekuensi maksiat dosa-dosa kita dengan cara apa? Sering-seringlah mendekatkan diri kepada Allah, sering-seringlah kita kumpul di majelis-majelis ilmu, sering-seringlah kita kumpul di majelis-majelis zikir. Maka insya Allah dengan zikir tahlil tadi pun kita telah mencarger ruhaniah kita. Untung apa enggak? Hadir memberikan idkhulus surur kepada sahibul bait. Kita memberikan sedekah kebahagiaan. Hadir pun kita mendoakan kepada sahibul bait. Tapi jangan lupa hadirnya kita pada saat ini secara tidak sadar ruh kita telah diolah, ruh kita telah dididik, ruh kita telah diproduksi, sehingga ruh kita menjadi ruh-ruh yang hidup, tidak menjadi ruh-ruh yang mati. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wassalamatud-din fis shalah ala khairil anam. Ini kuncinya. Masyarakat kita pengen aman, masyarakat kita pengen sehat, masyarakat kita pengen tentram, masyarakat kita pengen kompak, masyarakat kita pengen guyup. Bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini pengen kompak, pengen punya martabat yang tinggi, derajat, harkat, kedudukan yang mulia. Tidak mudah dipandang rendah oleh negara-negara lain. Tidak mudah kampung halaman kita dilecehkan oleh kampung-kampung yang lain. Bahkan kalau bisa menjadi fail project, proyek percontohan bagi kampung-kampung yang lain. Maka zikir yang satu ini jangan ditinggalkan. Fis shalah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Bangsa Indonesia, bangsa kita kalau istighosah pasti baca zikir sholawatan. Betul apa enggak? Di pesantren-pesantren anak bapak yang sekolah dan pesantren, di pesantren diajarin zikir dan sholawatan. Ibu-ibu di majelis taklim sebelum pengajian zikir dan sholawatan. Kita di lingkungan-lingkungan kita acara-acara semacam ini zikir sholawatan, Maulid Nabi, Rajab, Muharram dan lain sebagainya, zikir dan sholawatan. Dengan adanya zikir sholawat dengan demikian maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat di Cina ada enggak zikir dan sholawatan? Ada enggak di Cina yang zikir dan sholawatan? Ada. Kata siapa enggak ada? Siapa yang zikir dan sholawatan? Muslim muslimah seiman dengan kita. Apakah mereka kena virus corona? Tidak, diselamatkan oleh Allah. Tetapi yang tidak seiman dengan kita, bahkan ada yang seiman dengan kita tapi anti zikir dan sholawatan, mereka pun sebagian kena virus wabah corona. Ini artinya apa? Obat, benteng, penjaga untuk kita. Makanya jangan anti-anti kepada zikir dan sholawatan. Betul? Kalau mau anti kepada anti setrum listrik, setrum las, itu baru anti. Maaf, saya nggak pegang setrum. Kenapa? Takut ke setrum. Anti. Betul kira-kira? Nah inilah hadirin. Maka mudah-mudahan tiga hal ini insya Allah syamil, mencakup kepada kita dalam kehidupan individual, keluarga, masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadikanlah selamat bermula dari kita. Badan kita sehatkan dari makanan yang tidak baik. Badan kita sehatkan dari asupan-asupan gizi yang haram. Badan kita selamatkan, ruh-ruh kita selamatkan dengan makin banyaknya kita zikir, pengajian dan lain sebagainya. Kemudian badan kita selamatkan dengan sholawat dan zikir. Insya Allah akan menjaga, akan membawa kepada keselamatan umat dan bangsa. Amin. Ya Rabbal
alamin. Ini terutamakan generasi-generasi kita harus kita arahkan, Pak. Masya Allah, ya. Ini generasi-generasi kita, anak-anak kita ini seolah-olah kalau persoalan ngaji, kalau persoalan zikir, kalau persoalan salawatan kurang diminati. Mereka lebih senang kepada nyanyian-nyanyian, lebih senang kepada game, lebih senang kepada apa lagi tuh? Gadget, ya kan, gadget, kepada handphone. Ini salah kita juga sih ya. Anak nangis, kasihan sama anak, pengen handphone, dikasih handphone. Begitu dikasih handphone diem. Kenapa Pak dikasih handphone? Kasihan. Padahal mah biarin aja sih 2 jam atau apa. Berarti itu anak sedang kesurupan setan handphone. Jadi perlu diruqyah. Akhirnya kita susah Pak mendidiknya, Pak. Menjadi sebuah kebiasaan. Main ke rumah teman, main ke rumah tetangga, handphone kita dikasih kepada anak. Enggak jadi masalah kalau anak kita dikasih mainan handphone. Tapi coba putar, lihat YouTube-nya yang baca sholawatan, yang baca juz amma, yang baca zikir, nada-nada dakwah dan Islamiyah dan lain sebagainya. Supaya apa? Ditanamkan sejak dini anak-anak ini cinta kepada agama. Jangan kayak ketua si BPIH itu. Ketua BPIH siapa aja? BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Betul. Agama adalah musuh terbesar Pancasila. Oh. Tahu beritanya Pak? Tahu? Dibaca dong, punya HP tapi nggak pernah baca berita. Lah iya, hal-hal yang demikian kan Masya Allah. Kan ini dalam rangka merusak paradigma orang-orang yang beragama, terutama agama Islam. Agama adalah musuh terbesar Pancasila. Ini musyrik murokab tuh orang, kafir murokab. Jangan ngomong kafir, non muslim. Non muslim murokab. Padahal tidak dengan demikian. Kalau dipertanyakan kan lebih dulu negara apa lebih dulu agama? Pertanyaannya, lebih dulu agama apa negara? Kehidupan manusia ini ditata dengan sebuah agama, sehingga agama membudaya dan budaya ikut di dalamnya. Maka budaya yang sesuai dengan agama itulah disebut dengan kearifan lokal. Maka adat istiadat yang baik, kearifan lokal yang baik itu dijadikan masodirul ahkam, sumber hukum Islam. Boleh silahkan, selama budaya itu tidak bertentangan dengan agama, agama juga membolehkan. Maka agama jadikan konsep yang paling fundamental di lingkungan keluarga kita. Anak adalah kewajiban bagi kita untuk mendidik, Pak. Anak adalah simbol kehormatan orang tua. Anak adalah simbol kehormatan keluarga. Kalau anak pintar, orang tua ke bawah baik apa enggak? Kalau anak rajin ibadah, orang tua bangga apa enggak? Tapi kalau anak ditangkap polisi lantaran kasus narkoba, orang tua bangga apa enggak? Jangankan orang tua, tetangga juga ke bawah-bawah. Sialan gua punya tetangga bandar narkoba. Emang dasar anak sialan. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa anak-anak dan harta-harta yang kalian miliki adalah satu fitnah, satu penghalang. Orang banyak kepengen punya anak. Rumah tangga 1 tahun anaknya 1, rumah tangga sudah 2 tahun anaknya 2, rumah tangga 3 tahun, tahun ketiga anaknya sudah 3, 12 tahun rumah tangga anaknya sudah selesai. Dianugerahkan oleh Allah keturunan-keturunan, putra dan putri, ada yang baik, ada yang tidak, solehah dan solehah, ada yang bandel, nakal dan sebagainya. Itu tergantung cara membuatnya. Lalu kemudian banyak orang yang berumah tangga tapi pengen punya keturunan sampai 10-20 tahun berumah tangga tidak punya keturunan. Betul? Betul tidak? Berbagai macam syariat dilakukan, datang kepada dukun supaya punya anak,
Wah ini mah kata dukun, katanya kamu kudu mandi selama 7 hari, 7 sumur. Sumur mana saja? Sumur di Jakarta, sumur di Bandung, sumur di Jawa Barat, atau keliling orang. Kapan bikin anaknya? Emang dasar dukun. Minta sama kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Minta doanya, saya sudah 20 tahun nih berumah tangga belum punya anak. Didoakan oleh kiai, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin li sahibil maksud. Al-Fatihah. Didoakan. Tapi kalau Allah belum berkehendak, banyak orang yang berumah tangga dengan berbagai macam syariat, upaya ikhtiar yang dilakukan, Allah belum takdirkan, susah untuk punya anak. Di pihak lain, orang yang punya anak, sebentar-sebentar punya anak, sebentar-sebentar punya anak, tapi anaknya diterlantarkan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahunu amanatikum, janganlah engkau berkhianat terhadap titipan-titipan Allah. Istri titipan Allah bukan, maka jangan dikhianati. Anak titipan Allah bukan, maka jangan dikhianati. Harta titipan Allah bukan, maka jangan dikhianati. Jabatan titipan Allah bukan,